Angin malam di pedalaman Kalimantan selalu membawa suara yang aneh. Bukan hanya suara serangga dan dedaunan, tapi sesuatu yang melayang, berdesing, seperti kain basah tertiup angin. Desa Sungai Rantau adalah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan rawa. Rumah-rumah panggung berdiri berjajar di sepanjang sungai keruh yang airnya tak pernah benar-benar jernih. Orang-orang di desa itu punya satu pantangan. Jangan keluar rumah setelah tengah malam, terutama jika sedang hamil. Rara dan suaminya Dimas pindah dari Banjarmasin ke desa itu karena pekerjaan Dimas sebagai perawat puskesmas pembantu. Rara sedang hamil 7 bulan. Warga desa menyambut mereka dengan ramah, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali melihat perut Rara yang membesar, beberapa ibu-ibu langsung berbisik pelan. Suatu sore, seorang nenek tua bernama Nek Jumina datang membawa daun-daun kering dan bawang putih. Gantung ini di pintu dan jendela. Jangan lupa tabur kunyit di ambang. Memangnya kenapa, Nek? Kuyang sudah lama tak terlihat. Tapi kalau ada darah segar, dia pasti kembali. Rara tersenyum canggung dan tertawa kecil, mengira itu hanya cerita rakyat. Ia belum tahu bahwa malam saya itu akan mengubah segalanya. Malam itu udara terasa berat, sekitar pukul 2 dini hari, guk, 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 seperti sesuatu menggesek atap seng. Rara terbangun. Ia mendengar suara lain, suara seperti perempuan tertawa pelan bercampur desisan angin. Mas, dengar nggak? Paling musan. Sesuatu melayang melewati jendela. Rara membeku. Di balik tirai tipis, ia melihat bayangan bulat dengan sesuatu menjuntai panjang. Pelan-pelan bayangan itu berhenti tepat di depan jendela. Dan ketika angin meniup tirai, Rara melihatnya. Sebuah kepala perempuan. Rambutnya panjang kusut, matanya merah menyala, dan di bawah lehernya bukan tubuh, melainkan organ tubuh yang terburai, usus dan paru-paru menjuntai, masih meneteskan cairan hitam. Makhluk itu mengendus ke arah perut Rara. Rara menjerit. Dimas bangun dan langsung menyalakan lampu. Bayangan itu hilang, tapi di luar jendela ada bekas lendir hitam menempel di kaca. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Pak RT, seorang pria tua bernama Haji Mursalim datang bersama beberapa warga. Itu dia. Kuyang. Menurut cerita warga, Kuyang adalah perempuan yang mempelajari ilmu hitam untuk hidup abadi. Saat malam tiba, kepalanya terlepas dari tubuh, terbang mencari darah bayi atau ibu hamil. Kalau sudah mencium bau darah, dia tak akan berhenti, kata Haji Mursalim. Rara mulai ketakutan, apalagi malam berikutnya suara itu kembali. Dan kali ini lebih dekat. 2 rumah dari tempat Rara tinggal, seorang ibu muda bernama Siti tiba-tiba keguguran. Dokter bilang pendarahan hebat tanpa sebab jelas. Tapi warga tahu. Malam sebelumnya, tetangga melihat cahaya merah melayang di atas rumah Siti. Siti bersumpah ia bermimpi ada kepala perempuan menjilat darah di antara kakinya. Rara mulai sulit tidur. Setiap malam ia mendengar sayap tak terlihat mengepak, dan bau anyir samar tercium di kamar. Dimas mulai berjaga dengan parang di tangan. Tapi bagaimana melawan sesuatu yang terbang? Cepat, kita harus cari tubuhnya. Tubuh siapa? Tubuh asli Kuyang. Kalau kita temukan saat kepalanya terbang, kita bisa taburi pecahan kaca dan garam. Tubuh perempuan tanpa kepala, terbaring kaku di atas tikar, lehernya hitam seperti gosong. Nek Jumina berbisik, ini milik Bidan Ratna. Bidan Ratna adalah dukun beranak desa itu, yang menghilang 2 minggu lalu. Mereka segera menaburi tubuh itu dengan garam dan serpihan kaca. Tiba-tiba, jeritan panjang terdengar dari langit. Kepala itu muncul, terbang liar, berputar-putar di atas mereka. Wajahnya penuh amarah. Ia mencoba turun, tapi setiap kali mendekat ke-nya, percikan api kecil muncul dari lehernya. Kuyang menjerit marah dan melesat ke arah desa. Rara sendirian di rumah saat itu. Ia merasakan sakit perut tiba-tiba. Kontraksi padahal belum waktunya melahirkan. Lampu padi luar, suara anjing melolong bersamaan. Jendela pecah. Kuyang masuk dengan organ dalamnya berayun-ayun menetes di lantai kayu. Ia melayang di atas Rara yang terbaring lemah. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya panjang dan hitam. Kau milikku. Rara tak bisa bergerak. Makhluk itu mendekat ke perutnya. Tiba-tiba pintu rumah didobrak. Dimas dan warga masuk sambil membawa obor dan ayat-ayat doa. Cahaya api menyambar wajah Kuyang. Makhluk itu menjerit dan terbang ke langit. Di kejauhan, terdengar suara ledakan kecil. Warga berlari ke hutan. Tubuh tanpa kepala itu kini terbakar sendiri. Dan di atasnya kepala itu jatuh. Mengering.
menghitam, menjadi debu. Pagi datang dengan sunyi. Rara selamat, bayi di kandungannya masih hidup, desa kembali tenang. Namun sebelum pindah dari desa beberapa bulan kemudian, Rara mendengar kabar dari kampung sebelah. Seorang ibu hamil ditemukan pendarahan misterius, dan saksi melihat cahaya merah melayang di atas atap, karena ilmu hitam tak pernah benar-benar mati. Seperti besi berkarat bercampur tanah basah. Awalnya ia mencoba mengabaikan, sampai suatu malam saat ia menyusui Alia, lampu kamar berkedip, lalu mati. Dalam gelap ia mendengar suara, bukan dari luar, tapi dari atas lemari. Suara kuku menggesek kayu. Perlahan, sret, sret, Rara tak berani menoleh. Ia tahu suara itu. 3 bulan setelah kejadian itu, Rara melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka menamainya Alia. Dimas memutuskan pindah ke kota kecil yang lebih ramai. Ia tak ingin istrinya hidup dalam ketakutan lagi. Namun sejak malam pertama di rumah baru, Alia sering menangis tepat pukul 02.13 dini hari, selalu jam yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, Rara mencium bau yang familiar, bau anyir. Keesokan harinya, Rara menemukan sesuatu di jendela kamar bayi, bekas lendir hitam, persis seperti di desa dulu. Ini cuma jamur. Jangan mulai lagi. Als person talab jadi, nomor zilis tain filmi bermi, mar memistal sempus bab. Rara mulai sadar. Kuyang itu bukan sekadar makhluk yang mencari darah. Ia meninggalkan jejak. Suatu malam Rara berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia merasa lehernya gatal, sangat gatal. Ketika ia menyibakkan rambutnya, ada garis stiff melingkar di lehernya, seperti bekas jahitan. Ia teringat sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Malam saat Kuyang masuk ke rumah dulu, makhluk itu sempat menyentuh lehernya. Hanya sepersekian detik. Tapi Rara merasa seperti tersengat listrik. Bagaimana jika ada sesuatu yang tertinggal? Malam itu ia bermimpi. Ia berdiri di hutan. Di depannya Bidan Ratna berdiri tanpa kepala. Lalu kepalanya muncul melayang. Ilmu tak bisa dimusnahkan, bisik suara itu. Ilmu harus diwariskan. Rara terbangun dengan napas terengah, dan rasa sakit di lehernya semakin menjadi. 2 minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rara terbangun tengah malam. Ia berdiri di depan ranjang bayi Alia. Tanpa sadar bagaimana ia sampai di sana. Tangannya terangkat, kukunya terasa panjang. Alia menangis. Tangisnya terdengar seperti panggilan. Di kepalanya terdengar bisikan. Sedikit saja, hanya setetes. Rara tersadar dan mundur. Ia menatap tangannya. Di ujung jarinya ada darah. Bukan darah Alia, tapi darah dari bibirnya sendiri, seolah ia baru saja menggigit dirinya. Ia menjerit dan membangunkan Dimas. Namun ketika Dimas menyalakan lampu, tak ada. Rara kembali ke desa Sungai Rantau sendirian untuk menemui Nek Jumina yang kini terlihat jauh lebih tua. Seolah tenaganya terkuras, Nek Jumina mendengarkan cerita Rara dengan seksama. Kuyang tak selalu mati saat tubuhnya hancur. Kadang, ia mencari wadah baru. Roars Yusaladi Demes. Maksud Nek, saya? Nek Jake Jumina mengangguk taman. Waktu itu, dia menyentuh lehermu. Itu cara memindahkan benih ilmunya. Kau hamil saat itu. Tubuhmu kuat. Cocok jadi penerus. Orsen Suhumil Eslept. Bagaimana menghentikannya? Nenethu Matapsi. Harus ada pengorbanan. Ilmu itu harus diputus sebelum sempurna. Sebelum malam ke-40, setelah tanda pertama. Rar menghit. Garis di leher muncul 38 higle. Langit gelap tanpa bulan. Rara mengurung diri di kamar. Ia mengikat lehernya dengan kain putih yang sudah direndam air doa. Dimas di luar, kebingungan tapi menuruti permintaannya. Tepat pukul 2:12, rasa panas menyambar lehernya. Ia menjerit. Tubuhnya kejang. Ia merasa sesuatu bergerak di dalam tenggorokannya seperti ingin keluar. Kulit di lehernya menonjol. Dimas berusaha membuka pintu. Terkunci. Di dalam kamar, suara tawa terdengar. Bukan suarai, tapi suara yang dulu ia dengar di atap rumah. Kulit di lehernya robek perlahan. Dan untuk sepersekian detik, kepala Rara terangkat sedikit dari tubuhnya. Tidak sepenuhnya terlepas, tapi cukup untuk membuatnya melihat tubuhnya sendiri dari sudut yang berbeda. Ia menjerit dalam hati. Ya Tuhan, jangan. Dimas berhasil mendobrak pintu. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Leher Rara meregang seperti karet. Wajah Bidan Ratna. Dimas teringat kata-kata Nek Jumina. Harus ada pengorbanan.
Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau dapur yang sudah diberi doa. Rara menatapnya, air mata mengalir. Sekarang, sebelum aku bukan aku lagi, Dimas berteriak menolak. Tapi bayangan kepala itu mulai tertawa, dan perlahan terangkat lebih tinggi. Dimas mengatupkan gigi, dan dengan satu gerakan cepat ia menggores leher Rara. Darah muncrat, jeritan menggetarkan rumah. Rara selamat, namun sejak malam itu ia tak pernah lagi mencium bau anyir. Tak ada suara di atap, tak ada bisikan. Tapi, beberapa tahun kemudian saat Alia berusia 5 tahun, ia pernah menggambar sesuatu di dinding kamar, sebuah lingkaran, dengan garis menjuntai di bawahnya. Ketika Rara bertanya itu gambar apa, Alia tersenyum. Ini kepala terbang, Bu. Rara membeku. Dari mana kamu tahu? Alia menunjuk ke atas. Dia suka lihat aku dari plafon, tapi katanya aku belum waktunya. Malam itu pukul 02.11 terdengar suara ringan di atas atap. Tidak keras, hanya sekali. Guk, lalu sunyi. Karena dalam cerita rakyat Kalimantan, kuyang tidak berkembang biak. Ia diwariskan. Like, comment, dan subscribe.